Selamat pagi untuk kita semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini masih di bab 9 mengenai statistika. Nah, sebelumnya Miss sudah membahas mengenai apa itu statistika, ilmu statistika, apa kegunaannya, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa itu data, datum, populasi, serta bentuk-bentuk penyajian statistika dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, di mana merupakan suatu nilai yang mewakili pusat dari sekumpulan data. Nah, di ukuran pemusatan data terdapat ada mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Oke, kita masuk yang pertama mengenai mean. Mean itu merupakan rata-rata dari sekumpulan data atau sering disebut juga sebagai nilai rata-rata. Nah, dalam buku misalnya nih, kalian ingin mencari rata-rata nilai ulangan matematika kalian. Kalian menjumlahkan semua nilai ulangan matematika dari yang pertama hingga yang terakhir, lalu kalian bagikan dengan jumlah banyak ulangan matematika kalian. Begitulah yang disebut dengan nilai rata-rata. Mean diperoleh dengan cara membagi hasil penjumlahan seluruh data dengan banyak data. Nah, jika suatu data terdiri atas n datum, nah datum ini sudah Miss jelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, apa itu datum? Yaitu X1, X2 hingga Xn. Xn ini artinya hingga akhir. Berapa data di akhirnya. Lalu min dari data tersebut dirumuskan sebagai berikut, di mana rata-rata sama dengan atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per banyak data atau N. Diketahui keterangan X bar itu sama dengan min atau rata-rata, sedangkan N itu adalah banyak data. Jika suatu data terdiri atas N data, yaitu X1, X2 hingga Xn, dan memiliki F1 atau frekuensi pertama, frekuensi kedua, hingga frekuensi akhir, min dari data tersebut dirumuskan sebagai berikut, di mana X bar sama dengan atau rata-rata sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah hingga Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 hingga Fn, di mana rumus ini memiliki perbedaan. Ini hanya datanya terdapat banyaknya, jumlahnya sudah diketahui banyaknya N, ini jika ada memiliki frekuensinya dikalikan. Nanti kita lihat contoh soalnya ya nak. Lalu X bar itu rata-rata, N-nya banyak data, F-nya itu adalah frekuensi data. Nah, contohnya untuk menggunakan rumus yang pertama ini, hasil penilaian ulangan matematika Farah selama satu semester adalah 65, 72, 60, 56, 76, dan 70. Hitunglah rata-rata penilaian harian matematika Farah. Nah, di mana nilainya ini ada berapa? 65, 72, 60, 56, 76 dan 70. Kita jumlahkan nilainya, lalu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, kita bagi 6, berarti jumlahnya adalah 399 dibagi 6 adalah 66,5. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika Farah adalah 66,5. Begitu cara mencari rata-rata menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang kedua, jika ada frekuensinya atau banyak datanya itu, nilai ulangan ujian matematika kelas 7A SMP swasta Cinta Rakyat 2 dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, nilai ujiannya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya, nilai 4 itu ada sebanyak 4 orang, nilai 5 sebanyak 2 orang, nilai 6 sebanyak 6 orang. Nah, ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, di mana penyajian statistika dapat disajikan ada dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan lain sebagainya.
Jika siswa dinyatakan lulus hanya siswa yang nilainya lebih besar sama dengan rata-ratanya, maka hitunglah banyak siswa yang lulus. Kita pertama adalah mencari nilai rata-ratanya untuk mencari jumlah siswa yang lulus dari nilai rata-rata yang kita peroleh. Cara menggunakannya yaitu menggunakan rumus nomor 2, di mana F1 kali X1 ini Fn dikali Xn, di mana 4 kali 4 adalah 16. Kita buat pertama tabel ini, baru kita tambahkan tabel frekuensi. Tabel frekuensi yang dikali dengan nilai ujiannya. Ini sebagai X, frekuensinya sebagai F. Berarti 4 kali 4, 16. 5 kali 2, 10. 6 kali 6, 36. 7 kali 8, 56. Hingga kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Kita jumlahkan semuanya, ini adalah 370. Sebanyak berapa frekuensinya? Sebanyak 50 siswa. Berarti 370 dibagi 50 adalah 7,4. Maka nilai yang lulus adalah nilai 8 dan 9. Berarti 18 tambah 12 adalah nilai sebanyak 30 orang. 7,4 kan termasuk lebih dari 8 kan nilainya, berarti harus orang yang nilai 8 dan nilai 9 dinyatakan lulus. Nah, sekarang masuk kepada nilai median. Median itu merupakan nilai tengah suatu data yang diurutkan. Dalam hal ini median membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Penentuan median tergantung pada banyaknya data. Untuk datanya ganjil, ini menggunakan rumus ini. ME atau median sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2. Jika dia untuk data genap, di mana setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1, di mana N itu merupakan banyak data. Nah, tentukan median dari data berikut. Atau katanya juga dapat membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Kita lihat ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 data, itu merupakan data ganjil. Jika data ganjilnya harus di pertengahan. Untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita harus mengurutkannya. Beda dengan median, hanya kita jumlahkan saja nilai yang acaknya. Kalau median nilainya harus diurutkan. Berarti nilainya yang belum terurut dari soal kita harus urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti 3, 4, 4, ada 9 data. Berarti di pertengahannya berapa? Di angka 6. Di sini berarti harus ada 4, di kiri, di kanan juga harus 4, harus adil. Berarti pertengahannya ada angka 6, berarti medianya adalah 6. Itu sebagai nilai tengah. Jika datanya berupa genap, sebelumnya kita harus urutkan dulu datanya ya nak. Kita urutkan data yang acak ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu jika dia genap, kan ada 2 nih yang di tengah-tengah. Berarti di sini ada 4, di sini juga ada 4. Berarti ada 2 yang ini. Berarti 6 ditambah 6 berapa? 12 dibagi 2 6. Berarti mediannya juga berupa nilai 6. Lalu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Nih ada data, nanti nilai yang terbanyak muncul atau beberapa kali muncul lebih dari teman yang lain nilainya yang muncul, itulah yang disebut nilai modus. Banyaknya modus suatu data bisa 1, 2, atau 3 bahkan lebih. Tentukan modus dari data hasil pengukuran tinggi badan siswa. Ada 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Berarti ada berapa data? Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Untuk mengetahui modus dari data di atas, kita tidak menggunakan rumus apapun, dikarenakan kita menentukan modus hanya melalui pengamatan saja atau sepenglihatan kita. Sedangkan dari hasil pengamatan hanya nilai 170 yang sering muncul, yaitu 2 kali. Sedangkan nilai data lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi modus datanya adalah 170. Atau untuk mempermudah pengamatan dalam mendapatkan modus, kita juga bisa mengurutkan data tersebut. Adapun hasil pengurutannya sebagai berikut.
diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika ada yang sama, kita buat dekat datanya biar kita dapat hitung nilai manakah data yang sering muncul atau banyak. Jika datanya sudah muncul dari beberapa kali, lebih dari satu kali dari temannya atau 2 kali lebih dari temannya, maka itu yang merupakan nilai dari modusnya. Maka hasilnya adalah 170 dikarenakan data lainnya hanya muncul 1 kali. Begitu cara mencari nilai modus, mudah kan? Gampang. Nah, kita di ukuran pemusatan data kita sudah belajar tadi ada min atau nilai rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan ada modusnya. Miss sudah mengajarkan kalian cara mencarinya dan sudah mengajarkan kalian bagaimana penggunaan rumus serta definisi atau arti dari masing-masing. Sekarang kalian jangan lupa mencatat di buku catatan kalian dengan lengkap dan rapi. Ikut contoh soalnya, nanti di waktu pertemuan tatap muka Miss akan periksa dan akan menguji kalian sejauh mana kalian dapat memahami dari materi Miss. Jangan lupa untuk selalu belajar, dipelajari lagi di rumah ya nak. Jangan sampai kamu tidak mencatat materi ini. Nah, sekian dari penjelasan Miss. Jika ada yang ingin bertanya, kamu dapat melalui chat. Dan sekali lagi Miss harapkan kamu ikuti pembelajaran daring. Jangan kamu malas ya nak. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Miss dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.